Lembayung duka kembali menyelimuti belantikan musik dangdut Indonesia. Penyanyi dangdut Narendra bin Sumpeno meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 2016 di salah satu rumah sakit di Jakarta Utara akibat menderita penyakit meningitis. Jenazah almarhum Narendra dimakamkan kemarin di TPU Semper, Jakarta Utara setelah disemayamkan di rumah duka, rumah orang tuanya dan disolatkan di masjid terdekat. Payungnya mana, Pak? Siap dari bawah, siap. Tahan. Ya, terus. Peluk. Palanya. Diangkat. Tiga rekor sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanahu wa ta'ala, yaitu Ananda Narendra bin Bapak Sumpeno. Soal penyakit meningitis yang dideritanya, rupanya Rendra tidak terbuka dengan orang tua dan keluarganya. Keluarga pun kurang begitu khawatir dengan keluhan sakit kepalanya. Tapi beberapa minggu terakhir sebelum meninggal dunia, Rendra mengeluh sakit kepala yang sangat hebat dan tak tertahankan, sehingga ia pun dilarikan ke UGD rumah sakit. Ya kronologisnya ya memang kita sih sebenarnya keluarga nggak ada yang tahu dia sakitnya apa selama ini gitu ya Mbak Nini. Cuma pas memang dia kan nggak pernah mau terbuka ya sama keluarga masalah penyakitnya, mungkin takut keluarganya juga sedih atau bagaimana gitu. Cuma kita nggak kalau dia sakitnya bakalan seperti ini gitu, kita pikir sakit kepala biasa. Cuma lama-kelamaan kok sakit kepalanya bener-bener hebat gitu. Dirawat 5 hari, 2 hari di UGD, 3 hari di ruang perawatan. Sebelum meninggal dunia, Narendra mengupdate status di sosial media pribadinya soal kehidupan dan kematian yang cukup menyentuh. Tampaknya status tersebut ia tulis sepulang manggung dari Malaysia. Selain itu, sebelum dirawat di rumah sakit, rupanya Narendra berjanji akan memberikan telepon genggamnya yang bagus kepada adiknya pada bulan Oktober ini dengan alasan ia sendiri akan pergi. Janjinya akan pergi rupanya merupakan isyarat ia akan pergi untuk selamanya. Kalau firasat sih nggak ada, cuma firasat kalau saya sebagai adiknya ya nggak ada, cuma dia kadang petunjuk mah banyak, cuma kita nggak ngeh gitu kalau dia bakalan begini. Cuma memang belakangan ini dia ngomongnya udah yang aneh-aneh gitu. Ya kayak contohnya kayak misalkan masalah HP gitu, dia pengen ngasih HP ke adiknya yang perempuan. Dia bilang sama adiknya Susi katanya, nanti HP-nya Masto itu kan panggilan kecil buat keluarga. Nanti HP-nya Masto, HP-nya Susi buat Mbak Nini, katanya nanti HP-nya Masto buat Susi. Tapi nanti ya bulan Oktober. Itu Masto soalnya mau pergi. Kita nggak nyangka kalau bulan Oktober dia bakalan pergi, itu sekarang gitu. Sebelum meninggal dunia, Narendra rupanya sempat mengutarakan keinginannya untuk menikah. Ia bahkan tengah mencari calon istri yang menurutnya bisa mengerti dirinya dan juga kondisinya. Tapi keinginan itu belum bisa terwujud hingga akhirnya Narendra meninggal dunia. Keinginan yang belum terwujud apa Mbak Nini? Keinginan yang belum pengen menikah itu ya? Iya. Pengen nikah. Namanya kita orang tua, toh kamu kok nggak mau nikah? Kalau ngomong sama saya, Pak saya mau nikah, cuma lagi milih-milih nyari anaknya orang susah. Karena keadaan saya begini belum tentu kita nyanyi terus. Takut ntar di tengah-tengah kita ditinggal. Kalau anaknya orang susah kan mungkin dia sayang saya gitu. Kalau doanya saya sebagai adik, semoga kakak saya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihapuskan dari segala dosa, diterima iman Islamnya, diterima amal ibadahnya, dan saya udah ikhlas, dia pasti udah senang, udah bahagia, udah lepas dari segala siksaannya, sakitnya gitu.
Di segmen Hot Shot selanjutnya, simak aktivitas finalis Miss Celebrity 2016 yang tengah melakukan sesi photoshoot. Dan juga kabar heboh film Warkop DKI Reborn yang sukses menembus angka 6,5 juta penonton. Simak beritanya di Hot Shot usai pariwara berikut ini.